syukur kita panjatkan atas kehadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing untuk datang ke tempat yang penuh barokah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam syurga, lubuk akar lautan budi, bercucuran keringan, berhujangkan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini, yakni kalimat la ilaha illallah. Beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini bukanlah saya ingin mengajari dan menggurui jamaah sekalian, akan tetapi teringat dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memaksimalkan Waktu. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga insya Allah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, maka makin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu. Hadirin hafizakumullah, nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita manusia adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu, sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu, demi waktu duha, demi waktu fajar, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah menunjukkan ahamiyatus syai'. Sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau bahasa kerennya, time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi hadirin sekalian, jika diberi permata, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka begitulah kita juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang sia-sia. Karena waktu ada dua karakter. Yang pertama, dia begitu cepat berlalu. Yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya, apa hadirin sekalian? Bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Hadirin yang berbahagia, para mufassir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Ada 3, kita harus mempunyai planning atau rencana, karena apabila sesuatu tidak direncanakan, maka akan berantakan sia-sia. Setelah rencana dibuat, maka dilaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan lain. Karena Imam Syafi'i
mengatakan, "Time is like a sword. If you can cut it, it will cut you." Waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Nauzubillah min dzalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan, karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi, sayang seribu sayang, kebanyakan orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia melantarkannya, dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak dan sama sekali tidak mendesak, seperti postingan sosial media, komen status, chattingan sampai berjam-jam, sampai meninggalkan salat 5 waktu. Nauzubillah. Berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia, bukankah sebaiknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat? Menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan. Nanti saat kita tua baru kita tobat. Artinya satu, demi masa. 2, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu yang luang yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena jika kita membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Jika kita membacanya, setan merasa panas. Jika kita memahaminya, setan akan kejang-kejang, dan jika kita mengamalkannya, setan akan stroke. Maka dari itu, marilah kita memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara itu. Yang pertama, sehat sebelum sakit. 2, muda sebelum tua. 3, kaya sebelum miskin. Yang keempat, waktu luang sebelum waktu sempit. Yang terakhir, hidup sebelum mati. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta kita. Demikianlah ceramah ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa menjadi umat Islam yang berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.